Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Ratna Sari dengan NIM 23061014, teman saya Al-Fajri dengan NIM 23061001, Ahmad Kamal dengan NIM 23061018 dan Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 23061032. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang apa itu hazard identification dalam pemasangan wastafel yang telah dilakukan di semester 1 kemarin. Seperti yang kita ketahui, apa itu hazard? Hazard disebut juga dengan potensi bahaya, ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, atau kerusakan benda dan lingkungan sekitar. Hazard identification bahaya berdasarkan lokasi. Ada 4 lokasi hazard. Yang pertama yaitu hazard terhadap manusia atau people. Yang kedua hazard terhadap equipment atau peralatan. Yang ketiga yaitu hazard terhadap material atau bahan. Yang keempat yaitu hazard terhadap lingkungan atau environment. Di sini langkah pertama dalam pemasangan wastafel yaitu pemotongan pipa. Hazard people atau orang yang bisa terjadi yaitu kecelakaan atau bahaya yang bisa terjadi pada saat pemotongan pipa adalah suatu saat pemotong pipa kurang tepat dan posisi tangan yang terlalu dekat ke mata pemotong pipa atau gergaji dapat mengakibatkan luka. Hazard yang terjadi pada equipment atau peralatan dalam pemotongan pipa yaitu saat mata gergaji terkena benda keras seperti batu atau besi yang mengakibatkan rusak atau patah atau tumpulnya mata gergaji. Hazard yang bisa terjadi pada material atau bahan yaitu kecelakaan atau bahaya kerja yang bisa terjadi pada material adalah pada saat pemotongan tidak presisi akan mengakibatkan rusak atau ukuran yang tidak pas pada bahan dan otomatis tidak dapat digunakan. Hazard yang bisa terjadi pada lingkungan atau environment yaitu kecelakaan atau bahaya kerja yang bisa terjadi pada lingkungan adalah di saat pemotongan pipa, suara alat pemotong atau gergaji dapat mengganggu pendengaran orang sekitar dan serpihan dari hasil pemotongan pipa dapat menimbulkan pencemaran lingkungan jika dibiarkan begitu saja. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Al-Fajri. Kepada Al-Fajri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi dari K3 lingkungan, yaitu tentang hazard. Kita masuk pada materi fabrikasi. 1. People atau orang. Pada saat pemasangan dari bahan-bahannya akan dipasang, pemasangan tidak fokus dan tidak hati-hati, seperti dalam pemasangan plat bisa menyebabkan tangan terluka, dan serbuk kabut dari penyebaran bisa menyebabkan mata menjadi sakit. Yang kedua, equipment atau bahan. Ketidakhati-hatian dalam menggunakan alat akan menyebabkan alat rusak dan bisa mengakibatkan potensi bahaya pada pekerjaan pemasangan. Yang ketiga, material atau bahan. Dalam pemasangan pipa harus melakukan latihan. Jika pemasangan pipa tidak presisi, dapat mengakibatkan pipa itu jatuh atau pecah. Yang keempat, environment atau lingkungan. Pengeboran pada dinding saat fabrikasi atau menyebabkan kebisingan dan pencemaran pendengaran dan pencemaran udara. Yang kedua yaitu pengeboran dinding. Hal yang terjadi kepada orang yaitu serbuk dari tembok pengeboran bisa masuk ke mata dan bisa mengakibatkan mata menjadi sakit, dan juga jika kehirup bram dari pemberian dinding dapat mengakibatkan paru-paru sakit atau rusak. Yang kedua, equipment atau peralatan. Mata bor bisa menjadi rusak dan patah. Mata bor bengkok akibat saat pengeboran yang tidak presisi dan hati-hati. Yang ketiga, material atau bahan. Dapat menyebabkan keretakan pada dinding jika pelaksanaan pengeboran miring. Yang keempat, environment atau lingkungan. Hazard yang bisa terjadi pada lingkungan saat pengeboran dinding menimbulkan suara kebisingan yang dapat mengganggu pendengaran di sekitar. Baiklah, saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fajri yang telah menjelaskan tahapan dari pemasangan wastafel, yaitu tahapan fabrikasi dan pengeboran dinding dan hazard-hazard yang bisa terjadi di dalam tahapan tersebut. Selanjutnya, tahapan selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Muhammad Arifin Ilham. Kepada Muhammad Arifin Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan hazard tentang memory plate wastafel. Yang pertama yang adalah people atau orang. Hazard yang terjadi dalam hal ini adalah dalam proses menggunakan palu terkena tangan atau tangan kena pukul palu pas melengkungkan plat. Yang kedua, equipment atau peralatan. Hazard yang bisa terjadi dalam hal ini adalah palu bisa patah atau lecet karena gesekan antara palu dan plat. Yang ketiga adalah material atau bahan. Plat yang dibuat bisa patah kalau tidak hati-hati dalam memukulnya, atau titik yang dibengkokkan tidak sesuai. Yang keempat adalah environment atau lingkungan. Hazard yang bisa terjadi ialah pasar yang bisa pada lingkungan, yaitu menciptakan bising dan membuat telinga atau sekitar lingkungan. Oke, selanjutnya adalah pengeboran plat. Yang pertama adalah people atau orang. Hazard yang bisa terjadi dalam hal ini adalah menyebabkan luka karena alat bor pada tangan, karena kurangnya rasa hati-hati. Yang kedua, equipment atau peralatan. Jika mata bor tidak terpasang dengan benar, maka bor dapat melengkung bahkan terlepas. Yang ketiga, material atau bahan. Pengeboran tidak sesuai pada titik atau plat bergeser saat pengeboran bisa mengakibatkan luka. Yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Serbuk besi atau serpihan dari pengeboran plat yang berserakan di sekitar bisa mengakibatkan luka dan lingkungan jadi kotor. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Arifin Ilham yang telah membacakan tahapan membuat plat wastafel dan pengeboran plat beserta hazard-hazard yang terjadi di dalam tahapan tersebut. Selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ahmad Kamal. Kepada Ahmad Kamal dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu memotong plat. Yang pertama yaitu people atau orang. Hazard yang bisa terjadi pada orang dalam memotong plat. Tangan yang terlalu dekat dengan mata gergaji bisa menyebabkan luka apabila ada kesalahan teknis yang terjadi atau mata gergaji terpeleset. Selanjutnya equipment atau peralatan. Hazard yang bisa terjadi pada peralatan dalam memotong plat yaitu penggunaan mesin yang berlebihan ketika memotong bisa menyebabkan mesin rusak atau pada gergaji bisa menyebabkan mata gergaji menjadi tumpul. Selanjutnya yaitu material atau bahan. Pemotongan plat yang tidak sesuai pada titik pemotongan akan menyebabkan plat menjadi rusak atau tidak terpakai. Selanjutnya environment atau lingkungan. Suara dari mesin pemotongan akan menyebabkan kebisingan atau potongan serbuk gergaji akan jadi bahaya. Selanjutnya yaitu pemasangan wastafel. Yang pertama, people atau orang meletakkan wastafel yang tidak sesuai pada plat akan jatuh dan melukai orang atau melukai kaki. Selanjutnya, equipment atau peralatan dimasukkan feature terlalu dalam sehingga baut tidak dapat menjangkaunya dan feature tersebut tidak dapat dikeluarkan lagi sehingga perlu membuat lubang baru. Selanjutnya, material atau bahan. Kecelakaan bisa terjadi pada material yaitu wastafel bisa jatuh dan pecah jika tidak hati-hati dalam pemasangannya. Equipment atau lingkungan, kurangnya ketelitian dalam pemasangan wastafel sehingga ada beberapa bagian yang bocor dapat membuat lingkungan di sekitarnya basah dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ahmad Kamal yang telah menjelaskan tahapan memotong plat dan pemasangan wastafel beserta hazard-hazard yang terjadi di dalamnya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari presentasi tersebut.
Dari presentasi tersebut ada 7 tahapan dalam pemasangan wastafel beserta hazard-hazardnya, yaitu hazard people, hazard equipment, hazard material, hazard environment. Terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.